siang Pak Arifin. Selamat siang Ibu Mul. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes. Baik, Pak Arifin, hari ini kita akan menjadi peran coach and coach ya. Hari ini saya bertugas sebagai atau berperan sebagai coach dengan menggunakan alur Tirta. Topik yang akan kita angkat kali ini, mohon izin Pak Arifin bisa disampaikan di sini. Ya Bu, baik Bu. Permasalahan atau yang saya hadapi tujuannya itu tentang bagaimana sih menangani siswa kemarin. Menangani siswa. Maaf Bu, saya baru ingat lagi. Jadi menangani siswa yang merasa sudah bisa menggunakan teknologi, Bu. Gitu. Jadi ketika mereka belajar, mereka menggunakan bahasa tubuhnya bahwa saya sudah bisa loh, gitu, Bu. Jadi mereka seakan-akan enggan untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan di kelas, gitu Bu. Oke, baik. Dari pembelajaran TIK ya Pak ya, yang Benar Bu, belajar TIK Bu. Benar Bu, ya, TIK. Bapak sebagai guru mapolnya ya TIK. Benar Bu. Terus Bapak di sini bisa melihat atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada murid Bapak yang ada di kelas ketika pembelajaran TIK. Baru saja tadi Bapak menyebutkan permasalahan pembelajaran murid yang ada di kelas ya Pak ya. Benar Bu. Selaku guru IT, Bapak merasa mungkin kurang nyaman gitu, tepatnya gitu ya Pak, karena Benar ada Bu, merasa siswa yang nyaman, sudah benar. lebih mungkin lebih unggul kali ya Pak ya, lebih bisa, lebih paham gitu ya. Benar, lebih unggul di antara mereka ya Bu ya, di antara siswa ya. Ya. Selama Bapak mengidentifikasi permasalahan yang ada di sini, apakah Bapak bagaimana kiat Bapak dalam menangani murid tersebut Pak yang sudah dilakukan? Jadi gini Bu, kalau mengidentifikasi dulu ya Bu ya, saya jelaskan dulu ya Bu. Betul Pak, silakan. Jadi kan begini Bu, sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang, baik di mana, melalui dan dapat diakses dimanapun seperti di laptop, di gadget, dan perkembangan IT atau dunia pembelajaran seperti bagaimana anak-anak membuat video, apalagi sekarang ada YouTube ya Bu ya, namanya YouTuber ya. Jadi anak-anak seakan-akan tanpa disadari, sebenarnya bukan anak-anak aja sih ya, siapapun sekarang ini tanpa disadari bahwa hal itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi mereka langsung tergerak untuk belajar, benar gitu ya Bu Mul ya. Tergerak belajar, akhirnya siswa ini termasuk siswa saya tergerak belajar, walaupun tidak semuanya langsung tergerak belajar, tapi ada beberapa siswa yang tergerak belajar ya melalui YouTube, dan mereka mempelajari apa yang sudah ada, apa yang akan saya ajarkan kepada mereka. Contohnya
edit video menggunakan KineMaster. Nah, gitu Bu. Jadi ada beberapa siswa yang sudah belajar KineMaster, gitu Bu. Jadi ada beberapa siswa akhirnya bisa, lalu saya memberikan pelajaran, dan permasalahannya timbul Bu. Permasalahannya seperti apa? Permasalahannya ketika mereka masuk pembelajaran, mereka sudah yang bisa, siswa yang sudah bisa itu merasa aku sudah bisa gitu loh. Jadi akhirnya mereka ingin apa ya, gaya belajarnya jadi tidak semangat lagi gitu loh Bu. Nah itu Bu yang setelah saya mengidentifikasi dari murid-murid saya gitu Bu. Selama Bapak mengidentifikasi, pertanyaan saya bagaimana Bapak melakukan kepada siswa tersebut agar dia tidak merasa sombong ya Pak ya. Intinya kan tidak merasa sombong ya. Karena Benar, dia Bu. sudah merasa bisa gitu ya. Nah, terus bagaimana kiat Bapak untuk menangani anak tersebut, Pak? Agar mereka Iya Bu, bisa dihilangkan rasa tidak sombong itu ya, Pak ya? benar Atau Bu. mengecilkan karena aku sudah bisa gitu. Seperti itu. Coba Benar Bu. bagaimana kiat Bapak untuk menangani hal tersebut yang sudah dilakukan? Baik Bu, jadi yang saya lakukan itu saya membuat suatu istilahnya apa ya, mungkin pemetaan kali ya Bu ya, Betul. atau mengelompokkan, contohnya maksudnya mengelompokkan, saya mendata siswa yang sudah bisa siapa aja nih, karena kan saya bisa melihat mereka, interaksi mereka ketika pelajaran saya, siapa-siapa siswa yang sudah bisa melakukan itu saya data Bu, dan mana siswa yang belum. Jadi saya data siswanya dari A sampai Z dengan aksennya saya petakan. Oh, ternyata ada sebagian beberapa siswa yang sudah bisa dan ada beberapa siswa yang belum. Nah, itu dia Bu. Makanya saya petakan yang sudah bisa dan yang belum. Yang sudah bisa, saya karena melihat kemarin di kelas itu ya Bu ya, mereka sangat gaduh yang bisa itu, dan akhirnya mengganggu siswa yang belum bisa Bu, gitu. Karena dengan apa ya, gaya belajar mereka dan mereka merasa aku sudah bisa loh, jadi akhirnya mereka tidak belajar, akhirnya bilang aku sudah bisa, ngapain walaupun mereka sebenarnya tidak bicara aku sudah bisa, tidak Bu, tapi dari bahasa tubuh mereka, ayo maksudnya ini belajar lain aja lah gitu loh Bu. Nah dengan menyikapi kondisi seperti itu, akhirnya saya memilih siswa yang sudah bisa sebagai membantu gitu loh, membantu saya. Ayo nak, saya rayu, ayo nak, kamu daripada apa ribut di kelas, bantu bapak dan bantu teman kamu nih. Nah itu Bu, jadi kamu jadi ini ya, apa guru teman sebaya ya, bantu teman kamu juga, bantu teman bapak, apa bantu bapak juga, gitu. Akhirnya mereka senang tuh Bu. Nanti mereka suka apa dengan ya gaya belajar anak-anak lah Bu, di gaya belajar anak-anak ketemu teman sejawatnya, mereka akhirnya lebih apa ya, ceria untuk apa membelajarkan kepada mereka gitu. Tapi tetap tetap dalam pengawasan saya gitu loh, selaku guru mapel di kelas Bu. Itu sih Bu Mul yang saya rasakan kepada mereka gitu loh Bu. Dan saya memberikan apa tadi apa rekan teman apa guru teman sejawat itu Bu. Sudah Bu, Oke. kira-kira Baik. dengan seperti itu Bapak gimana Bu? sudah bisa mengidentifikasi masing-masing. Oke. Dari identifikasi masalah yang ada pada pembelajaran kelas di
TIK ya Pak, pembelajaran TIK. Iya, Bu. Selain Bapak tadi pemetaan ya, pemetaan, Benar, Bu. terusnya juga Pemetaan. ada eh, mungkin tepatnya tutor sebaya gitu ya Pak ya. Ya Bapak Benar, sudah Bu, tutor melakukan juga sebaya. Benar, tutor Bu, sebaya tutor ya, sebaya. seperti Benar, itu. benar, Bu. Tutor Oke. sebaya. Ada hal lain Pak yang sudah Bapak lakukan Untuk saat selain dua ini tadi, pemetaan saya dan tutor sebaya? saya melakukan baru 2 ya, Bu, karena ini berpengaruh terhadap kelas dan kenyamanan belajar gitu loh, Bu. Makanya ketika yang bisa untuk menjadi suatu apa ya, membuat keributan akhirnya ya sudah menjadi tutor sebaya mereka, Bu. Gitu, Bu. Jadi sekarang Oke, oke, eee, baik ya. tapi ini Bu, apakah kelas ribut? Ya sama, namanya kelas untuk anak SD itu ribut, Bu. Maksudnya ribut sekarang tapi mereka adalah ribut belajar, bukan ribut yang bermain. Jadi ketika bertanya, "Aku gimana nih caranya ini seperti apa?" Nah, itu seperti gitu loh, Bu. Jadi mereka akhirnya aktif untuk mengikuti belajar itu, Bu. Itu dia, Bu. Jadi kelas itu bisa lebih hidup gitu, Bu. Oke, Lebih hidup baik. mereka belajar di dalam kelas. Gimana kira-kira Bu, mau atau ada yang mau Eh, ditambahkan Ibu? Menurut saya Pak, dari hal yang sudah Bapak lakukan, yaitu pemetaan dan Iya, Bu. menjadikan anak yang anak yang lebih bisa atau anak yang unggul menjadi tutor sebaya, itu sudah bagus ya. Jadi mereka terlatih untuk satu, kemandiriannya sudah ada. Terus kedua, dia Baik, bisa baik, Bu. membimbing temannya dalam pembelajaran yang sudah mereka kuasai nih, anak-anak ini nih yang sudah mereka kuasai, dan bisa berbagi ilmunya dengan siswa yang belum menguasai atau belum paham gitu. Baik, baik, Uh, Bu. Sebagai guru juga Pak Arifin juga tadi sudah luar biasa ya, sudah menjadi pemimpin pembelajaran, tetap mendampingi dan mengarahkan mereka dengan alur-alur yang memang sesuai dengan pembelajaran yang Bapak pimpin. Seperti itu ya Pak ya. Baik, baik. Iya, baik, Oke. Bu, baik, Bu. Selanjutnya Pak, Mhm. rencana aksi Bapak? Eee, Rencana aksinya ya untuk ini ya, Bu, pembelajaran seperti itu ya tetap memperhatikan mereka rencana aksinya ke depan, eee, ada hal-hal pelajaran kira-kira saya memanfaatkan yang lebih hidup lagi ya tentang bagaimana mengelola kain master, mungkin memancing mereka tinggal ini aja Bu, saya akan ketika mereka sudah bisa dan teman menjadi tutor sebaya, berarti ada sesuatu pelajaran yang buat bagaimana mereka memancing kreasi mereka Bu. Jadi sekarang setelah mereka mengenal, umpamanya mengenal uh, menu-menu yang ada di kain master contohnya. Nah, sekarang tinggal mengasah mereka, membangun imajinasi, kreativitas, contohnya adalah membuat konten-konten yang menarik, Bu. Nah, jadi akhirnya mereka tidak bosan itu, Bu. Jadi ada suatu runutan-runutan pembelajaran ketika mereka sudah bisa. Nah, sekarang tinggal pengembangan daya imajinasi mereka, daya kreativitas mereka, dan membuat suatu produk gitu loh, Bu. Untuk saat ini memang rencana aksi yang pertama itu ya Bu ya, memancing kreativitas, terus imajinasi mereka. Nah, yang kedua adalah ini Bu, saya selaku mapel bekerja sama dengan guru alas membuat suatu produk Bu. Membuat suatu produk di sana mereka saat ini mereka ada kompos gitu Bu. Ada pembuatan kompos. Nah, di sana saya mengarahkan dengan pembuatan kompos itu mereka bisa membuat video.
mulai dari awal pembuatannya, terus bahan apa yang diperlukan, terus cara kerjanya seperti apa. Nah, di sana saya mulai mengarahkan anak-anak saya untuk membuat video itu, Bu. Jadi tutorial umpamanya contoh tutorial membuat pupuk kompos. Nah, dibuat oleh siapa? Dengan aplikasi Kain Master. Nah, seperti itu Bu Mul. Jadi pertama adalah membuat imajinasi dan kreativitas, lalu bekerja sama dengan Wallace untuk membuat video, dan ketiga ya itu Bu, ujungnya adalah bekerja sama dengan Wallace untuk membuat produk. Itu Bu. Berarti Wah, tiga luar ya Bu biasa ya, ya tiga. Pak Arifin ya, rencana. Iya, Terima kasih betul Bu. ya, luar biasa Iya ya Bu. Pak ya, yang sudah Bapak lakukan ya. Eh, untuk di sini yang bagian terakhir tanggung jawab Pak, tanggung jawab Bapak Baik Bu. sebagai Oh iya seorang Bu, guru memang Bu, TIK. benar Bu, tanggung jawab ketika anak-anak walaupun sudah bisa dan saya sudah menggali potensi mereka dengan membuat konten-konten video, tetap tanggung jawab saya selaku guru IT untuk mendampingi mereka belajar, gitu Bu. Mendampingi mereka belajar, bagaimana mereka nanti menjadi nyaman di kelas dan mendapatkan pelajaran dari saya dengan sebaik mungkin, gitu Bu. Oke, baik Pak, luar biasa ya. Dari permasalahan yang ada pada pembelajaran TIK yang Bapak pimpin, alhamdulillah Bapak sudah bisa ya menemukan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran TIK ini. Baik Bu, terima kasih. Untuk kesimpulannya Pak, ya, untuk kedepannya, apakah Bapak akan selain yang poin yang 3 tadi, apakah ada lagi Pak untuk ditambahkan Uh, untuk kedepannya? Kedepannya ya tetap Bu, maksudnya tetap dalam arti bahwa saya selaku guru TIK bukan hanya untuk membuat video tentang konten-konten atau bekerja sama dengan satu wali kelas saja, tapi saya akan tetap bekerja sama berkolaborasi dengan walas-walas lain, terutama untuk kelas tinggi ya Bu ya, kelas 4, 5, 6, membuat itu project gitu Bu, membuat project dan pengembangannya gitu Bu. Mungkin bukan hanya Kain Master saja, tapi di sana saya akan bekerja Oke, sama bagaimana dengan sekarang yang lagi booming ya Bu, lagi booming itu kan ada Canva. Nah, mereka akan ya, mendapatkan pelajaran Canva, lalu Canva. yang booming kembali benar Bu, ada Google Site ya Bu. Gitu. Jadi sekarang ini saya juga lagi membuat Ya, atau bekerja sama dengan Walas kelas 4 Bu. Kelas 4, kelas 6, yaitu kalau kelas 4 membuat website, lalu kelas 6 itu saya membuat label brand. Gitu, label brand di mereka ini ah, lagi membuat kelas 6 ini lagi membuat sabun cair sama ekoenzim. Jadi sabun cair itu ada labelnya Bu, ada labelnya manfaat uh, sabun cair ini untuk apa sih, bahannya dari apa, terus diproduk oleh kelas 6. Itu ya Bu. Nanti kami akan menyelenggarakan ada pameran produk gitu Bu. Jadi sekarang ada 4, 5, 6 sudah mempunyai brand mereka gitu loh. Kalau kelas 4 buat website, ini ada websitenya, ada aktivitasnya. Kalau kelas 5 mereka buat video, editing video, dan kelas 6 adalah memakai Canva, membuat brand mereka gitu, merek-merek apa hasil kerajinan mereka. Itu sih Bu. Masya Allah. Luar biasa Pak Arifin. Pak Arifin sudah Terima kasih bisa Bu. uh, bertanggung jawab juga ya dalam pembelajaran uh,
permasalahan pembelajaran yang ada di pembelajaran TIK ini ya Pak. Bapak juga bisa simpulkan dari runtutan-runtutan Bapak, rencana aksi Bapak, terus kedepannya mau seperti apa. Terus Bapak juga bisa menyimpulkan dengan baik tahapan-tahapan yang akan dilakukan ke depannya. Tuh. Terima kasih Bu Uh, Mul. saya menambahkan aja sedikit ya Pak, Silakan anak-anak Bu, kita atau silakan Bu. murid kita ini memang tidak bisa kita untuk membatasi masalah IT ya Pak ya. Kalaupun kita membatasi, mereka lebih apa ya Pak, mungkin lebih pinter ya daripada orang tua mungkin di rumah. Pasti Benar. mereka akan lebih cerdas ya merayu orang tua gitu untuk meminjam HP-nya. Nah itu kita tidak bisa batasi seperti itu. Mungkin kalau di sekolah bisa seperti tidak boleh membawa HP dan lain-lainnya gitu. Apa yang bisa dikembangkan sama anak murid kita yang lebih unggul itu tergantung kitanya untuk mengarahkan ya Pak ya, mengarahkan Baik. ke yang lebih Ya, baik benar. lagi agar mereka lebih terasah dan lebih terarah Pak untuk kebaikan-kebaikan dirinya sendiri. Tuh, seperti itu Pak. Benar. Baik, Oke, baik Bu. Baik Bu Mul. Oke Pak, baik. Sudah merasa lebih ini ya Pak ya? Gimana sudah, dengan ya sudah kita tercerahkan Bu. Memang mungkin harus seperti ini ya Bu ya. Ketika ada satu permasalahan, terus ada seseorang yang bisa memberikan stimulus dan juga menjadi suatu pemantik jalan keluar gitu loh Bu. Jadi akhirnya tidak buntu nih gitu loh Bu. Dengan kondisi yang ada, akhirnya penyelesaiannya pun juga ketemu gitu loh Bu. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Arifin, kita cukupkan sekian ya sampai di sini ya. Baik Mohon Bu maaf Mul. Terima jika ada kasih Bu. kekurangan. Bisa lagi nanti Sami-sami Bu. kita next jadwalkan Baik Bu Mul, dengan terima kasih. diskusi yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali Bu Mul. Iya Pak, sampai jumpa.